Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah nikmat yang tak terhingga, maka tak ada kata yang pantas keluar dari mulut kita kecuali hanya ucapan puji dan syukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Bentuk bersyukur itu kita implementasikan untuk senantiasa melakukan kewajiban-kewajiban yang melekat pada diri kita sebagai hamba. Salat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita, yang beliau tidak meninggalkan warisan harta pusaka, tetapi yang beliau wariskan adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam agama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ilmu yang beliau wariskan, karena itulah yang akan menyelamatkan. Tentu menjadi pedoman bagi kita, warisan terbaik untuk generasi itu adalah warisan ilmu pengetahuan yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ulang-ulang kaji kita. Jadi kita pakai konsep nama jodoh mau ulang kaji kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin. Ilah, itu lanjutkan nanti. Di dalam surah Ali Imran ayat batang ya sampai 90 80 90 80 81 lah. Capek sekali. 81 lah. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina. Jadi ada kata-kata wa'id. Jadi di dalam tafsir itu ada wa'id, setelah wa itu ditafsirkan uzkur. Artinya adalah dan ingatlah. Ingatnya tentang apa? Id, ketika akhadallahu mitsaqan nabiyyina, Allah mengambil janji para nabi. Jadi para nabi itu pun sudah berjanji semacam, kalau orang kini namanya fakta integritas lah. Fakta integritas namanya. Jadi istilahnya yang akan dikukuhkan menjadi nabi itu sudah menjadi orang pilihan. Kalau orang pilihan dewa kini kan berdasarkan proses bab perjagat. Jadi ada yang memberikan semacam penilaian, ranking terhadap ma yang akan dipromosikan, dinaikkan pangke, kemudian dilantik. Jadi para nabi mereka diambil janjinya, mitsaqan nabiyina, janji-janji mereka. Sumpah.
Jadi memang kenapa perlu sumpah? Itu untuk menegaskan semacam komitmennya bahwa akan melakukan hal-hal yang tersuruh, kemudian meninggalkan hal-hal yang terlarang. Apakah Anda bersedia disumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Agama Islam. Sumpah yang saudara bacakan ini tidak saja didengarkan oleh kami yang hadir, tapi juga disaksikan dan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Itu dulu tuh prolog itu. Sebelum dilantik, sebelum diambil sumpahnya, siapa yang berjanji, siapa yang bersumpah? Itu yang bersangkutan itu, supaya dari awal itu adalah diingian you bekerja sesuai dengan sumpah. Memang para nabi Allah, mereka pun istilahnya kalau nabi tentu nak dulu pakai protokoler pelantikan dulu. Artinya memang bahwa mereka itu terpilih berdasarkan mandat dari Allah Subhanahu wa taala. Memang sudah dipersiapkan mereka sebagai rasul dan nabi. Karena siapa yang menyebutkan mereka sebagai nabi, itu memang sudah ada semacam mandat dari Allah. Kalau jumlah nabi itu lebih banyak dari para rasul. Kalau rasul tercatat di dalam Al-Quran itu adalah 25. Siapa yang menghitung 25 itu? Para ahli tafsir baca Al-Quran. Selobok namanya 25. Di dalam literatur lain, kitab-kitab nak ada tersebut jumlah 25 lah, kemudian sumber dasar itu Al-Quran. Dari Quran baru kemudian dihitung. Barat teliti para ulama waktu itu jumlah waw di dalam Al-Quran kau dihitung kata-kata salat dalam Al-Quran dihitung kata-kata zakat dalam Al-Quran dihitung nama-nama rasul dalam Al-Quran dihitung awak ana hitung ada piti para piti dapat sebulan dihitung. Begitu tekun dan seriusnya para ulama-ulama, guru-guru awak, pendahulu-pendahulu awak tu mempelajari agama. Fokus mereka, konsentrasi mereka. Ada yang membuat karya, buku dan kitab yang luar biasa. Patangko mau pergi ke masjid Agung Jawa Tengah itu. Karena ada Al-Quran gadang tu, bahasa soleh itu puluhan tahun itu nulis itu dengan tangan tulisan gadang, dengan tangan bagus seni. Begitu orang melakukan sebuah karya bertahun-tahun, penuh dengan ketekunan, penuh dengan kesabaran. Kalau kini kan lebih banyak praktis saja lah, ya langsung instan. Kalau dulu orang kuliah, masuk Inggris kau kuliah, mesin tik salah cak cabiak lah lihat. Pakai lo, mau kata karbon anu itu. Nah, ketik hilang lah lihat. Tek kini langsung tik aman, ya nak do susah yang bisa disimpan. Ayo, begitu proses dahulu tu melahirkan karakter sabar, tekun. Kalau kini orang nak sabar le, kalau itu katu je salam be le anak do le langsung jenuh. Jadi kehidupan kau memang mengajarkan awak tentang kehidupan itu sendiri. Itu loh, memang diajarkan. Jadi sekolah sebenar sekolah itu kehidupan kau. Panakiak pisau sirawi ambiak galah batang lintah buang silodang ambiak kaniru. Satitiak jadikan lawi, sakapa jadikan gunung, alam tak kambang jadikan guru. Dado beraja-rajana tentang teori kamu harus sabar. Sabar itu adalah Tuhan mensukai orang yang sabar. Memang itu dalam teorinya dijelaskan dalam Al-Quran dan kitab diajarkan. Tapi dalam praktek kehidupan, alam yang membentuk orang bersabar.
lingkungan yang membentuk orang untuk tahan. Kan tahan orang. Tekun, ulet. Nah, maka memang banyak pembelajaran dari kondisi kehidupan itu sendiri. Orang bisa menjadi qanaah. Jadi dalam kajian tasawuf, qanaah, oranglah dipraktik aja qanaah tu. Dipraktik aja qanaah itu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Tak teori lah dah. Tak kata bahasa bui dolai, tapi adalah wujud dari kata itu. Nah, jadi para nabi Allah, para orang yang diberikan mandat oleh Allah menjadi panutan, meskipun Rasul punya kewajiban untuk tabligh. Nah, kalau Nabi kan menjadi kewajiban bagi dirinya sendiri, kemudian menjadi panutan bagi orang. Si anu tu seperti Uzair itu kan Nabi Uzair kan petang cerita orang Yahudi menobatkan Uzair sebagai Tuhan karena perbuatannya, perkataannya itu memberikan sebuah nilai, menjadi contoh. Kalau dewa kini itu nak ada nabi lain, dan ada dewa adalah orang wali-wali Allah. Tak bisa kini menyimpulkan sianan wali Allah itu sifatnya abstrak. Itu sifatnya itu sama semacam penghormatan dari masyarakat. Kalau orang kan ada gelar-gelar akademik melalui sebuah proses pembelajaran di kampus, sekolah, kuliah, itulah tambah sekian tu dapat gelar. Kalau yang sifatnya karomah, kemuliaan, kemudian berada pada derajat wali Allah, itu orang-orang pilihan. Tak dulu disabuin dah Allah Ta'ala langsung sianu tu jadi wali, tak. Cuma perbuatan-perbuatannya, tingkah lakunya itu memberikan semacam ketauladanan, menjadi panutan. Kata-katanya itu asa titiak kadilawian, sakapa kadigunungan. Lalu kata-katanya itu bermakna abstrak. Mungkin orang awak bersepakat bahwa banyak buya-buya awak nak awak je guru awak mesepakati bahwa ungku salih tu karamat. Bah mengko ada semacam itu kan sebab pengakuan dari guru-guru ini. Dah dulu je meminta dia alamo karamat dak do tu. Hanya guru-guru ulama-ulama menilai ada semacam keistimewaan yang beliau dapatkan. Kata-katanya tu ada yang nak tembus secara kasat mata dari awak. Ikut cerita nak nombor terima takah di pasal buah luang. Ketika orang bahari balai, orang rami, hari tengah, hari panih manintiang, aku salih karamat kau, dia pergi ke pasar. Kecil. Suruh pulang-pulang lalai hari kaujan jauh-jauh labik. Tutui kadai tu lain. Pulang lain. Dalam pandangan awak secara lahiriah, hari panih. Hujan alon boy. Sementara nan panih kau tadi rami orang. Tu secara bisnis tu peluang tu untuk bisa dapat keuntungan banyak. Tapi ilmu yang beliau dapat suruh tutui kadai. Kalau memandang secara bisnis saja, mengapa namanya tu tutui kadai ugilah awaknya. Ele namanya mah je, ni kain nindak je. Lalu kemudian ternyata makna bayang dari bayang kiasan kata kinayah dari beliau tu menyebut hujan itu, ternyata hujan itu bermakna dak hujan air dan turun dah. Hujanan betul. Badi. Atau bom apa perlu nak kena? Mortir. Mortir. Itu nanya maksud. Sehingga bagi yang istilahnya yang punya semacam
kepercayaan bahwa beliau ko karomat pulang ya, nama nindak itulah nama nerimalah dari cimehan. Nah, karena dulu mencimehan kemudian mempagarahan sehingga anak kerajaan itu yo diterima pembalasannya. Yo hujan itu adalah hujan bom. Itu contoh umpama. Kan dulu meminta aja dah. Kalau orang kini kayak ada meminta gelar gaya, gelar kehormatan gaya lah atau apa. Orang kan sebenarnya itu kan diberikan. Nah, jadi mangkonyo. Kan aku saliah kan ya bakal tunggu tadi karomah tadi itu kan. Ini banyak lo orang kadang-kadang terutama kadang nasi itu berdaan anunya tuh kabar itu. Kayaknya itu pelaris apa yo? Namanya bi pelaris tu siapa? Kalian angku saliah tu namanya bi rumah. Nah, itu apa hukumnya? Soalnya banyak kok. Masalah orang Minang, walaupun bau sahur di Jakarta mana, tetap ada saliah tu di Tapajang. Kalau Dambo mencalian nak pelaris tu, itu semacam identitasnya tu. Identitas tandonya orang Pariaman, ada gurue ungku saliah ad pajang fotoe. Kan sempat jo viral di medsos terkait kritikan-kritikan karena orang Panggalih itu sendiri yang menganggap itu semacam pelaris. Tetapi harus pahami kemuliaan dari seorang guru itu kadang-kadang kan memberikan keberkahan loh baginya. Dapat lo berkah deh. Kalau orang menghormati guru itu kan berkah, barak kayak nangka dia ruat. Ini enggak ada guru dos, Pak. Asal ya donya pengusaha, samakan terutama. Nah, itu koti. Do tuh dia punya tuan. Itu kan balik di nyomang koe para lu diluruskan bahwa guru awak tu memang menghadirkan keberkahan bagi awak itu satu dulu tuh. Adab ka guru. Ambo marasuan mangkoe istilahnya awak mengelola pendidikan pesantren itu hanya semacam terima kasih ke guru. Karena Buya itu mengecek dalam syair itu namanya adalah wahfaz wa ayyid nurul yakin fil alamin. Ya Allah, kuatkanlah, kemudian jagalah nurul yakin sampai hari kiamat, lalu kemudian kembangkan pesantren. Itu kan murid deh. Itu semacam mandat dari seorang guru kepada murid untuk mendapatkan keberkahan. Yakin bahwa kalau seandainya nilai ikhlas adalah keberkahannya. Jadi terkait dengan pemajangan foto itu dikembalikan kepada niat. Kalau niatnya adalah untuk jadi jimat apalah namanya. Tapi guruku adalah jimat kehidupan awak. Guruku adalah jimat kehidupan awak. Tetapi jimat dalam makna itu semacam energi, semacam kekuatan bagi awak. Kaji yang diberikan dan diwariskan dari guru itulah jimat awak. Tapi kalau jimat dalam artian bahwa itu nama giah razaki dan laris, itulah salah. Jangan kata-kata lai menyabuian bahwa nasi ka menganyang itulah karena itu. Kalau awak maduduan ke dalam, tapi kan niat kan sampai ke situ benar. Dan jalan secara alamiah atau secara normal, secara fitrah, baru lita awak makan. Kalau lah makan, awak kenyang ada kan itu. Au be kan, tu ye setiap makan kau baru awak kenyang. Iyo itu alamiahnya seperti itu. Tetapi menjadikan nasi sebagai menganyangan sebenarnya tidak, dan memberikan rasa kenyang itu Allah, tapi malaikat rasa kenyang itu pada nasi, tajalli pada nasi itu tadi. Ayo, nak membuat kenyang melalui wasilah nasi. Jadi mangkut. Adanya salah wajib mampu. Apa salah? Kasihnya awak pai berute. Ya. Pai kemarin nak cegak, kemudian dia dokter itu ya cegak dan ini. Itulah salah sebenarnya kan yang cegak kan awak. Jadi itu banyak yang terlontar di kata-kata. Tetapi sebenarnya kalau bahasa awak, orang awak nanti kata bana indak lo jatuh ke sirik lo sebenarnya semacam informasinya tu. Informasi
bahwasanyo ambo berubek situ ternyata sinantu cegak ambo tempat lain dan cegak mere yo sesuai dewa ubek tu kan itu sebenarnya tu tetapi cegak awak dinyut yang menjadikan Allah. Iya. Dalam kalimat awak tu lah tertutup dek kanu dokter tu lah yang cegak. Makanya hati-hati awak artis sebegitunya kalau kata-kata awak kadang-kadang kalau kata-kata awak mengikrarkan lo yo kan ada tasdiqu bil qalbi dibenarkan dengan hati wa iqraru bil lisan diucapkan dengan lidah wa amalu bil arkan diamalkan dengan anggota tubuh. Mangko perlu duduan kata-kata awak tak itu menafikan Allah itulah syirik. Kalau dokter tu mencegah awaknya berarti kalau terkhatar dalam hatinya menafikan Allah berartilah syirik. Bahwa segala sesuatu itu yang punya kudrat yang memberikan kepuasan untuk memberikan rasa kenyang kemudian kesembuhan itu Allah. Tetapi kan secara alamiah bahwasanya melalui wasilah dokter itu dianggap punya kompetensi, punya keahlian karena mereka belajar tentang itu berarti diberikan semacam legalitas lah untuk mengobati orang. Ternyata dokter tu sesuai dia awak. Cegak awak deh. Batamu penyakit juga. Cegak awak. Ya, makanya kalau seandainya menafikan Allah berarti jatuh syirik awak nama. Jadi makanya kalau menafikan Allah kalau menafikan Allah tu kane awak deh. Tak boleh menafikan Allah. Jadi makanya kita perbaiki redaksi kita perbaiki. Ya tetap sadonyo bahwasanyo la taharaka syai' illa biidznillah. Tidak bergerak segala sesuatu, tidak terjadi segala sesuatu semuanya adalah karena izin Allah. Jadi makanya itu contoh-contoh kasus menanggapi foto Buya Angku Salih tadi. Jadi foto itu tadi kalau mau belajar tentang ilmu sosiologi itu sebenarnya semacam identifikasi identitas itu. Jadi nyoba identifikasi orang Pariaman. Inyo ingin menyasar segmen konsumen itu adalah orang Padang yang berarti makanannya itu adalah halal. Jadi wak lihat dalam pendekatan ilmu sosiologi dan ilmu marketing itu kan semacam kalau kok jadi pasti halal. Lalu kemudian kau orang Padang masakan orang Pariaman itu pandai masak. Itu sebenarnya itu. Tetapi bagi yang memasang itu perlu dilurui hadiah dilurui hadiah bahwa itu adalah untuk memuliakan guru, untuk menghormati guru awak. Tetapi menghormati guru itu tidak boleh hanya disimbolkan dengan kelarisan galeh. Kalau dek Buya ya memang guru itu adalah jimat kehidupan sebenarnya. Tetapi jimat dalam artian beko seakan-akan ikolo dan akan memberikan semacam keuntungan. Tetapi bahwa ada keberkahan dari guru, penghormatan kepada guru itu adalah sesuatu hal yang mesti juga dipahami. Tidak boleh adalah mengkomersialisasikan foto Buya itu tadi. Kan dikomersialan semua itu. Dikomersialan dalam foto. Ada tu dulaan memang banyak foto tu orang mengalih. Kalau untuk mau ngalih untuk dia kan dipajang ke rumahnya ada. Contohnya tak foto presiden kan dipagalih lo tu. Butuh orang foto tu tentu dibeli lah. Ini tidak boleh adalah sama istilah mempolitisir atau mengkomersialisasian seakan-akan niatnya ingin mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dalam bentuk simbol nyoba guru, kan banyak juga orang yang mengalih tu memajang ada foto tantara, foto ikan hanya ingin mengkomunikasikan kepada konsumen bahwa di kadai amoko lah dikunjungi dek presiden dikunjungi dek tokoh berarti memang orang lima pangkat tinggi tiba kan ada itu. Makanya
masakannya enak. Jadi Kalau aku sandi apa kadang-kadang kurang Jawa yang lama di Mina, ala tak bawa lo dibawa lo mengalami Mina. Masakan foto pulau. Kalau tahu aku dari Minang ya, pernah. Yo berarti wak kembalikan wak edukasinya untuk meluruskan niat mau kasih memajang foto ko tado wak memajangnya tado anu ko tado awak baguru kasih ko iwana baguru mau kasih wak lai pernah pai ziarah ge wak ke makam kusaliyah je Motivasi untuk kejujuran atau apa yang ya bisa saja setidaknya mengingat lah ko anu ko awak di sikoko nilai-nilai awak adalah nilai yang awak praktekkan berdasarkan nilai yang diajarkan di guru awak ko belajar tentang diajarkan nilai kejujuran ya. Maka kembalikan kepada nawa itu dan kemudian tetap kita edukasi lah. Jadi makanya lah diingat Allah Ta'ala bahwa iz akhadallahu mitsaqan nabiyina memang diambil janji para nabi-nabi itu lama ataitukum sungguh lam dimulai dengan makna taukid artinya sungguh segala sesuatu ataitukum yang aku berikan kepadamu aku Allah menyampaikan disampaikan kepada nabi-nabi sebelumnya segala sesuatu yang aku berikan kepadamu apa itu min kitabin wa hikmatin mulai dari kitab yang menjadi pedoman menjadi acuan di dalam melakukan dakwah atau tugas-tugas kemudian mandat sebagai seorang nabi iko rujukannya kitab menjadi pedoman apalagi hikmah kalau yang kemarin di dalam tafsir hikmah itu disebutkan dengan paham terhadap syariat mengerti dengan apa yang dijelaskan di dalam kitab lalu kemudian tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum kamu yang sudah berjanji kata Allah dan sudah diberikan kitab dan hikmah lalu kemudian datang kepadamu seorang rasul berikutnya yang membenarkan apa yang ada padamu. Jadi mereka para nabi-nabi itu, para rasul sebelumnya yang ada diberikan kitab, diberikan hikmah dan sudah diambil janjinya bahwa mereka patuh terhadap apa yang tuliskan di dalam kitab. Lalu kemudian setelah mereka datanglah diutus seorang rasul yang rasul itu tidak menghilangkan ajaran-ajaran sebelumnya, justru musaddiqul lima ma'akum membenarkan apa yang ada padamu dari kitab dan hikmah. Siapa rasul yang datang kemudian itu? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tu'minunna bihi wa la tansurunnahu. Sungguh seharusnya kamu mengimani, beriman kepadanya dan sungguh kamu harus membelanya, menjaganya, menolongnya dan membantunya. Artinya adalah jawaban dari peringatan sebelum tolong diingat. Jadi diingat bahwa dulu kamu berjanji bahwa di dalam kitabmu bahwa ada seorang rasul yang akan diutus Allah di kemudian hari yang beliau itu membenarkan ada padamu dan kamu berjanji kamu akan beriman dengannya. Jadi makna itu diingatkan kepada umat-umat rasul-rasul atau nabi sebelumnya seperti orang Yahudi, orang Nasrani, umat Nabi Daud yang punya kitab Taurat, Nabi Musa punya Zabur, kemudian punya Injil Nabi Isa. Berarti kan mereka itu sudah diberikan kitab. Di dalam kitab mereka itu sudah diterangkan akan diutus seorang rasul. Kan cerita bahwa
Seperti kasus orang Yahudi, ada namanya Abdullah bin Salam, ada namanya Ka'ab bin Ashraf. Kalau Abdullah bin Salam, beliau kemudian Islam karena beliau istilahnya jujur dengan pengetahuan dan informasi yang mereka dapat dari kitabnya sebelumnya, mengakui bahwa inilah sosok Rasul yang dijelaskan di dalam kitab mereka, akunya Nabi Muhammad. Tapi Ka'ab bin Ashraf dengan emosional, dengan nafsunya, gara-gara khawatir, hilang beko kagadangannya. Istilahnya menjadi kete, mengawak menjadi pengikut awak tu kene lo awak dia lain. Kau awak komandan, kau awak lah menjadi ikutan gua. Kecil awak didangan orang. Lalu kemudian berubah lo awak. Nah, itu mengkonyo ada beberapa kelompok-kelompok tertentu yang kadang-kadang mereka punya besar pada kelompok mereka itu. Nah, mau mereka bergabung dengan kelompok yang lebih besar yang kemudian pendapat dan pandangannya itu adalah itu yang dianut mayoritas. Ada orang yang ingin eksis di kelompoknya itu, mengawal jadi itu kewa ikuti lah tu kene lo awak deh. Ada perilaku seperti itu, betul tidak? Dia nak mau dah. Awak cie lo kau cie. Amuh lo. Golong-golong. Awak nyo kalau tu dia nyo tu awak jadi nak buah lo cie. Awak ingin kini awak gadang lo ni. Dipakailah undang-undang. Biarlah menjadi kucing, menjadi manji, tapi awak kapal loe. Daripada biarlah awak menjadi kucing, tapi kapal loe daripada menjadi harimau. Kalau awak menjadi ikue. Kalau niatnya adalah mempertahankan ego, khawatir beko, tak percaya orang kawak lain, mungkin yang keliru dia awak kini, itu jadi pertahankan tarikh. Tentu itu kembali kepada niat dia. Kepada niat. Memang balik kau kan niat balik. Kalau niatnya adalah untuk mempertahankan ego, bukan mencari kebenaran, bukan untuk mendorong supaya manusia kau bisa menjadi pengikut setia berdasarkan kajian yang lebih sahih, begitulah yang terjadi. Itulah fakta kehidupan. Wak cermati dengan pendekatan keilmuan apapun. Orang memang perilakunya, kau berdasarkan ilmu usul, perilakunya itu akan tergantung juga kepada pengaruh dari kelompoknya. Berubah lo, batu, dak batu guru awak kau berubah lo betuka. Amai gigi itu kau kalau dia itu memandang-mandang itu, ayo, wallahu a'lam lah. Nah, jadi mangkonyo seperti Ka'ab bin Ashraf ya seperti itu. Dia nak buat menjadi pengikut Nabi. Walaupun itu dituliskan di dalam kitab mereka. Dijelaskan juga di dalam Al-Quran. Thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum. Diutus atau datang seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu. Jadi tidak menghilangkan ada yang dijelaskan oleh kitab-kitab sebelumnya. Justru membenarkan dan menyempurnakan. Nah, tapi kan tidak semuanya yang akan menerima. Seyogyanya ketika umat-umat nabinya sudah memberikan janji dan kemudian umatnya juga berjanji, mereka akan beriman, lalu kemudian akan menolong, artinya adalah mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul yang diutus di kemudian hari. Qala Allah Ta'ala berkata kepada mereka lagi, aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Adakah kamu berikrar dengan demikian dan kamu mengambil atau menerima atas demikian janji kepadaku? Jadi ada semacam konfirmasi baliklah. Kata Allah Ta'ala, apakah kamu sudah berikrar kepada kami? Lalu kemudian apakah kamu sudah menerima apa yang sudah kamu janjikan kepadaku? Jawab mereka, qalu aqrarna. Benar, kami sudah ikrar. Kami sudah mengucapkannya. Dulu lalu sampaian ku ada bahwa di akhir zaman atau di nantinya akan diutus seorang rasul.
kami akan mengimani dan kami akan meyakini dan kami akan menolongnya juga, kami akan membantunya juga, kami akan membelanya juga. Digugah dengan sebuah pertanyaan, apakah kamu benar-benar berikrar? Iyo, kami berikrar. Apakah kamu sudah menerima janjimu itu? Iyo, kami terima. Allah ditanya untuk fashhadu, maka bersaksilah kamu atas dirimu dan pengikutmu dengan demikian. Jadi Nabi itu memang berikrar termasuk ke pengikutnya, supaya pengikutnya mengikuti. Pada saat Nabi ada, pengikut yang ada pada Nabi saat itu, mereka memang sudah berikrar, mereka sudah berjanji. Tapi generasi-generasi seterusnya akan tidak lain. Alanya tukar-tukar, alanya berubah. Itu dah awak berjanji doh je. Itu nenek moyang awaknya tak semua tak kaki ni ko lah diwakafnya tanah kan awak rumah tu nenek moyang awaknya mah je. Anak dulu kan berjanji lah berikrar mah kan nyonya mah je. Dah awak dah je. Nyo awak je. Itulah contoh kan begitu logika itu. Jadi memang disebutkan di dalam Al-Quran bahwa mereka berikrar. Lalu dikatakan Allah, fashhadu, bersaksilah kamu terhadap dirimu dan pengikutmu. Takatubana di kecian di Allah Ta'ala ke para nabi-nabi. Jadi disuruh bersaksi. Bersaksinya bah dirinya sendiri bersaksi dan pengikutnya pada saat itu. Wa ana ma'akum minasyahidin, sesungguh dan kami dan aku besertamu bahagian daripada orang bersaksi atas kamu dan atas mereka. Jadilah disebutnya mana para nabi-nabi itu bahwa mereka memang membenarkan dan meyakini dan bahkan menyaksikan, bahkan beliau mengikrarkan bahwa akan diutus seorang nabi, seorang rasul, dan itu membenarkan apa yang ada kitab-kitab sebelumnya. Sebegitu detail Al-Quran memberikan semacam penegasan, termasuk juga mereview sejarah. Kan disegarkan dengan adanya Al-Quran takakwa. Kalau dibaca, bahwasanya nabi-nabimu dulu, nenek moyangmu dulu berjanji. Mereka sudah berikrar dan mereka sudah membenarkan bahwa akan lahir diutus seorang rasul. Rasul itu tidak menghancurkan nilai-nilai yang ada pada terdahulunya. Jadi bahasa awak tidak reformasi, tidak menghancurkan kasadoi. Sama solo takah datangnya Islam ke Minangkabau itu tidak menghancurkan nilai-nilai adat yang ada. Jadi kecil Islam tu menghilangkan kearifan lokal, menghilangkan nilai-nilai budaya yang ada. Tidak. Bahasa hadisnya apa Nabi Muhammad itu diutus? Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Utamima itu artinya adalah menyempurnakan. Makna menyempurnakan kira-kira apa? Berarti barang kolah ada disempurnakan, diperbaiki. Bukan membuat yang baru, nambah nado tu, hancurkan sadoe, habihan sadoe, hilangan sadoe, dibuat yang baru, tidak begitu dong. Direhab. Mana nendak sesuai, nendak elok atau di pelok-pelokan. Berarti barang kau sudah ada. Melengkapi lah. Nah, mana lu nado ditambah, nama nang kurang ditambah, nama nendak elok lah, nama nendak sesuai, kau nan di pelokan. Itu maknanya. Memang diingatkan awak begitu cara berpikir awak. Dan mau urak-urak nendak jalan aja dok. Datangnya nang kuriak kundi na merah sago na muriak na bayak budi na indah baso. Ternyata filosofi itulah ada dulunya. Sementara di dalam Islam ternyata mengajarkan akhlak. Jadi budi, nilai kebaikan itu ada dalam kultur masyarakat. Akhirnya muncullah penerimaan terhadap Islam itu secara baik. Karena ajaran-ajaran yang diajarkan itu sama. Kalau konteks kemanusiaan, kalau akhlak, wajar lihatlah. Adolo gaya-gaya orang tu kan dia tetap dia menolong sama. Tapi kalau soal akidah, dek mereka di sini keliru terseleweng. Dalam konteks kemanusiaan kita bisa mencari nilai-nilai kesamaan itu tadi.
Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.